Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tertulis di dalam kitab Kolose 2 ayat 8, topik renungan kita hari ini adalah pendorong semangat. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, gairah untuk melayani Tuhan berkobar-kobar karena kesadaran bahwa diri kita telah dibebaskan dari banyaknya utang dosa. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang pria tampak selalu bersemangat saat bekerja. Rekannya penasaran, lalu bertanya apa rahasianya. Tagihan? Jawabnya sambil tertawa. Pria itu mengatakan setiap pagi ia melihat tumpukan tagihan yang diletakkan istrinya di meja ruang makan.
Kalau sudah lihat tagihan, mau tidak mau aku giat bekerja, katanya. Tagihan memang dapat mendorong semangat kita bekerja. Mau tidak mau kita giat agar semua tagihan terlunaskan. Menarik, hal sebaliknya mendorong semangat bekerja di ladang Tuhan. Kita melayani bukan karena banyak utang, tetapi karena telah dibebaskan dari banyaknya utang. Faktanya, dosa membuat kita berutang amat banyak, tak sanggup kita melunasi semuanya. Sebab, tidak sanggup membayar utang, sudah seharusnya kita diganjar. Maut ialah ganjaran kita. Teramat besar kasih Allah kepada kita. Dia mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, mati di kayu salib. Darah Yesus membayar lunas semua utang dosa kita. Kita mendapat pengampunan atas seluruh pelanggaran kita. Segala surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Pembebasan utang dosa meluapkan ungkapan syukur dari dalam hati. Terlepas sudah diri kita dari hukuman maut, tiada yang lebih menggembirakan selain mengetahui kenyataan bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah. Tanpa kita sadari, ungkapan syukur mendorong semangat kita untuk melayani. Ya, itulah mengapa kita terlihat giat saat bekerja di ladang Tuhan. Seperti Paulus, kita katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akar menurut pendapat orang awam, adalah asal mula, pokok atau pangkal. Berakar berarti ada akarnya, keluar akarnya, mendalam benar atau berpegang teguh. Berakar juga dimaknai sudah lama bertempat tinggal. Jadi, yang kita maksud berakar, dibangun dan bertambah teguh di dalam Dia, adalah berasal dari Dia, berpokok pada Dia, berpangkal pada Dia. Kita dibangun dan bertambah teguh iman kita kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Berakar berarti tertancap ke dalam tanah untuk mencari bahan makanan dan atau untuk mengokohkan dirinya untuk menghadapi hantaman angin. Manusia berakar di dalam Yesus berarti kita makin dalam memahami dan meneladani Yesus dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan hidup kita, juga semakin menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita untuk menghadapi segala hantaman angin kencang yang hendak menumbangkan hidup kita. Apakah fungsi akar rohani di dalam kehidupan kita? Akar rohani berfungsi sebagai fondasi hidup yang membuat kita kuat. Akar rohani juga berfungsi sebagai alat penghisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Lalu bagaimanakah kita semakin berakar di dalam Kristus? Perikop yang kita baca hari ini ditujukan kepada orang yang telah menerima Kristus. Bila kita telah menerimanya, maka ada satu nasihat untuk kita, yakni, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hidupmu berarti berjalan, bertindak, bertingkah laku dan membawa diri kita selalu di dalam Kristus. Bila ada nasihat untuk tetap di dalam Dia, berarti ada kemungkinan orang-orang percaya tidak lagi ada di dalam Dia, walaupun mengaku tetap mempercayainya. Bagaimana hidup kita tetap di dalam Dia? Pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Seperti tanaman, kita adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus sehingga kita bisa bertumbuh. Berakar berarti kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkat-Nya, tapi juga menjadikan Kristus sebagai pemimpin, inspirator, motivator dan pribadi yang olehnya kita memutuskan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Kedua, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kristus adalah fondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan. Kalau kita memakai fondasi yang lain untuk hidup kita,
maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang rapuh, atau bahkan tanpa fondasi sama sekali. Kalau kita dibangun di atas Dia, maka kita akan bisa bertambah teguh dalam iman. Seringkali kita telah banyak diajar dan belajar tentang iman, tetapi hal itu hanya nyangkut di kepala kita sebagai pengetahuan. Kita tidak mengalami kebenaran iman itu. Tetapi kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran itu, maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia. Kita akan bertumbuh dan bertambah teguh. Hal lain yang membuat kita tidak di dalam Dia adalah bila kita bersungut. Hari ini kita dinasihati untuk selalu berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Kata berlimpah-limpah berarti sesuatu yang kita miliki lebih dari yang kita butuhkan. Bagi anak-anak Allah, mengucap syukur tidak tergantung situasi dan kondisi, tetap menjadi gaya hidup. Maka lakukanlah apapun situasinya. Kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran, firman, itu maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia. Karena itu, tetaplah berakar dan dibangun di dalam Yesus. Perjalanan mengalami berakar di dalam firman dan dibangun di atas Kristus akan membuat kita semakin teguh dan terus bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan. Ini artinya kita menjadi semakin matang atau semakin dewasa di dalam Kristus. Perhatikan bahwa kita akan bertambah dewasa dalam iman yang diajarkan kepada kita. Kita tahu bahwa iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Artinya, kita perlu senantiasa setia belajar dari pengajaran firman dan giat mempraktikkan firman yang diajarkan kepada kita itu. Inilah yang akan mendewasakan kita di dalam iman, dan inilah sebabnya kita harus semakin tekun meneliti hukum sempurna yang memerdekakan kita. Karena itu, marilah kita tetap setia di dalam proses ini berakar dalam-dalam, dibangun di atas, dan bertumbuh semakin teguh. Lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah, Bapa. Nas hari ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang percaya harus dilakukan dengan kesadaran bahwa mereka mewakili Kristus dan harus memuliakan Dia dalam segala hal. Menggunakan nama Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang dilakukan mengandung arti bahwa setiap tindakan harus mencerminkan karakter dan ajaran Kristus. Hal ini mengingatkan orang percaya bahwa mereka tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus, yang telah mempersembahkan hidupnya bagi mereka. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita harus mengutamakan kehendak-Nya di atas kehendak kita sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kita harus menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Nya dan mempergunakan kata-kata yang membawa penghormatan bagi-Nya. Selain itu, kita juga harus mempersembahkan setiap tindakan dan perbuatan kita sebagai suatu ungkapan syukur kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, karena Dia telah memberikan anugerah kasih karunia-Nya bagi kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kesetiaan kepada-Nya. Dalam intinya, Kolose 3 ayat 17 mengajarkan agar orang percaya menyelaraskan seluruh tindakan dan perbuatan mereka dengan kehendak Kristus, dengan hati yang bersyukur kepada Allah Bapa melalui Dia, sehingga hidup mereka menjadi saksi yang jelas tentang kasih karunia Kristus bagi dunia. Paulus mengingatkan kita agar saat kita melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan dan perbuatan haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat? Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Jika kita menyebut nama Yesus dalam segala perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Ketika kita menyebut namanya,
maka disitulah Dia akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh Dia dengan kekuatan kuasa-Nya, dan hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah. Saat kita menyebut nama Yesus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa atas maut, neraka, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesus adalah Imam Besar Agung kita yang melintasi semua langit. Selain itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus, maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus. Akhir-akhir ini ada lagi sebuah fenomena baru bagi umat percaya dengan terlalu lebay dalam berkata-kata dalam doa. Umat percaya sudah mencoba memasukkan kata haleluya dalam setiap akhir doa-doa mereka. Saya kurang tahu dari mana dasar bibilisnya. Apakah ada rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus dengan mengatakan, jika kamu berdoa kepadaku maka katakanlah haleluya, baru ditutup dengan amin. Yesus hanya mengajarkan mintalah dalam namaku, bukan dalam haleluya. Sehingga kita selalu berdoa dengan rumusan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang rumusan ini telah digeser oleh gerakan zaman baru dengan menyelipkan kata haleluya di dalamnya. Sehingga banyak orang berdoa sekarang dengan berkata, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Rumusan ini tidak masuk dalam alam pemikiran Paulus. Sebab Paulus hanya mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan dan katakan, lakukan dan katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan dalam nama haleluya. Karena itu, jangan lagi mencoba menambah perkataan lain yang mengaburkan makna keberimanan kita kepada Yesus. Bertambah teguh dalam iman, ada iman yang teguh, ada iman yang goyah. Seseorang yang beriman teguh, akan tetap beriman pada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kemalangan hidup, penderitaan, dan duka cita tidak akan menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Ia seorang pribadi yang selalu bisa merasa aman di dalam Tuhan dalam aneka kehidupan yang dialaminya. Sebaliknya, seseorang yang goyah iman, ia hanya kuat pada saat hidup berjalan baik-baik saja. Ketika kemalangan, penderitaan, dan duka cita menimpanya, ia mulai goyah iman. Iman yang terus-menerus goyah bisa menyebabkan orang itu tidak lagi mempercayakan hidup pada Tuhan. Ia tidak segan-segan meninggalkan imannya. Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat Kolose, bahwa dalam hidup kekristenan, keteguhan iman sesuatu yang penting. Jemaat harus memiliki keteguhan iman dalam hidup yang serba tak menentu ini. Keteguhan iman ini harus selalu dipelihara, dan bahkan diberi kesempatan untuk bertumbuh. Jadi, bukan hanya sekadar teguh, tetapi senantiasa bertambah teguh. Keteguhan yang senantiasa harus bertambah-tambah daya pelindungnya saat menghadapi tantangan hidup. Yang menarik, kata teguh yang dipakai Rasul Paulus diambil dalam bahasa yang biasa dipakai dalam dunia militer. Keteguhan, dalam bahasa Yunaninya stereoma, berarti juga barisan tentara atau benteng yang tak dapat diterobos. Seseorang yang beriman teguh, bagaikan barisan atau benteng yang tak dapat ditembus. Umat Kristen di Kolose saat itu rupanya sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran yang bisa membuat mereka goyah dalam iman. Ajaran-ajaran itu sering disampaikan dengan begitu menawan, sehingga bisa membujuk banyak orang untuk mengikutinya. Dengan mengikuti ajaran tersebut, orang-orang Kristen tentu akan melepas imannya dalam Kristus.
Rasul Paulus menekankan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Menurut saya, langkah awal agar iman kita bisa tetap teguh dan bertambah teguh, adalah justru dengan menyadari bahwa kita juga orang yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang membuat kita meninggalkan Kristus. Kesadaran dan pengakuan semacam ini akan memampukan kita untuk tetap mau memperkuat diri, dengan beragam, pelindung, dan tameng, iman. Bertambah teguh itu berbeda dengan menjadi keras kepala atau fanatik dalam iman. Keteguhan iman itu tindakan merangkul iman kita dengan erat dan tidak ingin melepaskannya, apapun kondisi hidup yang kita alami. Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Ada sebuah kisah inspiratif dari seorang pendeta kepada saya bulan lalu, dan kini saya angkat ke dalam topik ini. Saya dan Rosi, istri saya, dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama laki-laki, namanya Sabar Satiawan atau Awan. Dia lahir pada tahun 2014. Sedangkan yang kedua perempuan, namanya Intan Permata. Intan lahir pada tahun 2016. Sejak 4 tahun lalu, keduanya sudah kami biasakan untuk tidak bermain HP dan menonton televisi setiap saat. Awalnya, mereka hanya boleh bermain HP pada hari yang dimulai dengan huruf S, yaitu Senin, Selasa dan Sabtu. Lalu beberapa bulan kemudian diganti dengan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tahun berikutnya diganti lagi menjadi hari Sabtu dan Minggu saja. Inilah yang berlaku sampai sekarang. Sedangkan untuk televisi, mereka boleh menonton setiap hari, kecuali pada jam sekolah dan jam belajar. Jam belajar mereka setiap hari pada pukul 18 sore atau 20 malam WITA. Di jam ini, televisi dan HP dimatikan. Karena sudah berjalan 4 tahun, mereka pun terbiasa. Kebetulan pastori kami bersebelahan dengan masjid. Karena itu suara azan maghrib sudah menjadi panggilan belajar bagi mereka. Setiap kali azan maghrib berkumandang, dengan sendirinya mereka mematikan televisi. Kalau hari Sabtu dan Minggu, HP yang disimpan. Sedangkan azan Isya adalah pemberitahuan bahwa jam belajar tersisa 1 jam lagi. Sampai kapan kebiasaan ini akan bertahan? Entahlah. Yang jelas mereka adalah anak-anak dari generasi Alpha. Karena itu mereka bagian dari masyarakat asli digital. Sedangkan kami sebagai orang tua adalah masyarakat pendatang di dunia digital. Dengan kata lain, kalau kami baru mengenal HP dan internet sewaktu di bangku kuliah, mereka sudah kenal sejak lahir. Itu sebabnya dunia digital dan internet tidak bisa dipisahkan dari diri mereka. Generasi Alpha adalah anak-anak yang lahir antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2025. Berikut ini adalah ciri-cirinya. Mereka lahir dari orang tua yang mampu membeli gadget. Di rumahnya pasti ada peralatan elektronik dan perangkat digital. Mereka cerdas dan terbiasa dalam menggunakan internet dan teknologi digital, termasuk sekolah online. Mereka juga cepat memahami situasi serta suatu hal dengan baik. Mereka bisa membaca dan menghafal alfabet sejak kecil. Mereka punya kemampuan bahasa yang baik. Mereka berpikir lebih kritis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka sangat tergantung pada teknologi. Akibatnya, mereka sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Seringnya orang tua memposting aktivitas keluarga di media sosial membuat mereka beranggapan bahwa aktivitas di media sosial sama nyatanya dengan aktivitas di dunia nyata. Ada ahli yang memprediksi bahwa generasi Alpha juga akan membuat penggunaan uang tunai punah sebab perbayaran akan dilakukan secara digital. Mereka pun lebih beresiko mengalami penyakit mental. Hal-hal ini membuat orang tua dituntut memiliki kemampuan ekstra, lebih kreatif dan menggunakan banyak pendekatan dalam membimbing mereka. Menurut sebuah artikel, ada 5 tipe belajar generasi Alpha. Pertama, berikan visualisasi yang menarik. Kedua, tahu apa yang diinginkan oleh anak. Ketiga, sangat aktif dan suka bereksperimen. Keempat, kritis dan logis.
kelima, mesti dengan aturan yang jelas. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, apa hubungan informasi di atas dengan firman Tuhan ini? Hubungannya terletak pada tema kita, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Sebatang pohon hanya akan bertumbuh dengan kokoh apabila sejak kecil ditanam di tanah dan iklim yang tepat, sesuai jenis pohonnya, sehingga memiliki akar yang kuat. Misalnya, pohon cengkeh, durian dan rambutan bisa tumbuh subur di Pulau Flores, tetapi tidak di sebagian besar Pulau Timor. Atau pohon cendana bisa tumbuh dan menghasilkan aroma wangi yang kuat di Pulau Timor, tetapi tidak di sebagian besar Pulau Flores. Namun entah itu cengkeh, durian, rambutan, cendana, jati atau apapun, hanya akan dianggap penting apabila memberi manfaat. Manfaat tersebut tidak mesti berupa buah saja. Manfaat bisa dalam bentuk apapun. Misalnya, pohon cendana tidak punya buah yang bisa dinikmati oleh manusia. Tetapi minyak wangi yang dihasilkan oleh batang dan akarnya lebih mahal dari semua jenis buah-buahan. Atau manfaat pohon jati bukan pada buah, melainkan kekuatan dan keindahan motif kayunya. Dengan demikian, melalui tema ini kita diarahkan untuk memperhatikan akar dan pertumbuhan. Apabila akar dan pertumbuhan sudah ideal, maka apapun manfaat yang diberikan mesti diterima. Jadi manfaat pohon atau tumbuhan apapun yang memiliki akar dan pertumbuhan tidak semata-mata pada buahnya saja. Inilah yang mesti dipahami oleh orang Kristen pada masa kini. Sebab bagi orang Kristen yang berasal dari generasi baby boomers, lahir antara tahun 1946 sampai tahun 1964, Gen X, lahir antara tahun 1965 sampai 1980, dan Gen Y, lahir antara tahun 1981 sampai 1995. Orang Kristen yang baik adalah yang bisa menghasilkan buah. Padahal bagi orang Kristen yang berasal dari Gen Z, lahir antara tahun 1996 sampai 2010, dan Gen Alpha, yang masih berusia pemuda, remaja maupun anak-anak, orang Kristen yang baik tidak semata-mata yang menghasilkan buah saja. Manfaat apapun yang dihasilkan, tetap penting, bahkan dalam hal-hal tertentu. Apa yang mereka hasilkan lebih bermanfaat dari yang dihasilkan oleh orang Kristen dari generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena dalam hal buah dan manfaat dapat terjadi perbedaan bahkan pertentangan antar generasi, baiklah kita arahkan perhatian pada akar dan pertumbuhan iman. Dalam hal ini semua orang Kristen sama. Akar dan pertumbuhan orang Kristen mesti di dalam Kristus saja. Sebab ketika ada orang yang akar dan pertumbuhan imannya yang terjadi di luar Kristus, maka sejak saat itu dia sudah berhenti menjadi orang Kristen. Lalu apa yang mesti kita ketahui terkait hal ini? Kolose 2 ayat 6-15 menunjukkan 5 pelajaran penting. Pertama, hidup dalam Kristus berarti berakar dan dibangun di atas Dia. Fungsi akar adalah mencari sumber air dan makanan bagi seluruh bagian tumbuhan. Jadi kalau dikatakan orang Kristen mesti berakar pada Kristus, artinya orang Kristen mesti mencari sumber kehidupan hanya di dalam Kristus saja. Sebab di luar Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Di luar Kristus pula hidup orang Kristen tidak bermanfaat apa-apa bagi sesamanya dan dunia ini. Sedangkan kalimat dibangun di atas Kristus berarti orang Kristen mesti menjadikan Kristus sebagai dasar dari seluruh bangunan imannya. Kristuslah yang membuat orang Kristen tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk cobaan, tantangan, dan penderitaan. Kristus jugalah yang membuat orang Kristen melewati pergumulan hidup yang paling berat sekalipun. Di atas Kristus, Sang Batu Penjuru, orang Kristen pasti dimampukan untuk melewati berbagai rintangan yang menghadang. Kedua, hidup di dalam Kristus berarti iman semakin teguh dan hati melimpah dengan syukur.
Orang Kristen hanya bisa memiliki iman yang teguh apabila mengenal Kristus dengan benar. Dalam konteks Flores, orang Kristen bisa mengenal dan beriman kepada Kristus dengan 3 cara. Cara pertama, lahir dari orang tua Kristen yang taat dan karena itu sudah mengenal dan beriman kepada Kristus sejak masih kecil. Orang seperti ini ibarat pohon yang tumbuh subur sejak kecil dari benih yang ditanam di tempat tertentu. Dia akan bertumbuh tinggi, kuat dan kokoh, serta memberi manfaat sesuai talentanya. Cara kedua, berpindah agama dari non-Kristen menjadi Kristen lalu kemudian beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Orang seperti ini ibarat pohon hasil cangkok. Awalnya pohon itu hanyalah salah satu ranting kecil dari pohon yang lain, tetapi kemudian dipisahkan dan memiliki hidupnya sendiri melalui akar yang ditumbuhkan. Pohon seperti ini pun dapat tumbuh subur dan memberi manfaat sesuai jenisnya. Seperti itulah orang yang beralih agama dari non-Kristen menjadi Kristen. Mereka pun dapat memiliki akar di dalam Kristus sehingga memiliki hidup kekal dan memberi manfaat bagi sesamanya. Cara ketiga, orang yang memang lahir dari keluarga Kristen tetapi sejak kecil tidak mengenal Kristus dengan benar. Setelah dewasa, barulah dia lahir baru dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Orang seperti ini ibarat pohon yang tumbuh besar di suatu tempat, tetapi kemudian dipindahkan ke tempat lain dengan peralatan tertentu. Dia masih dapat tumbuh subur, tetapi melalui penderitaan karena akar-akar lamanya dipangkas. Setelah ditanam di tempat yang baru, dia menumbuhkan akar baru untuk menunjang hidupnya. Begitulah orang Kristen yang lahir baru setelah dewasa. Dia melewati penderitaan yang hebat ketika akar-akar lamanya dipangkas. Setelah itu dia mesti berjuang melewati situasi dan suasana yang baru. Namun, setelah melewati itu semua, akar baru akan tumbuh di dalam Kristus dan kehidupan kekal pun akan diperoleh. Apapun cara kita menjadi Kristen, milikilah hati yang melimpah dengan syukur karena itu merupakan kasih karunia Kristus. Ketiga, mesti berhati-hati terhadap berbagai ajaran tradisional dan konservatif. Pada umumnya, ayat ini dipahami sebagai peringatan untuk berhati-hati terhadap cerita-cerita imajinatif. Misalnya, dongeng, legenda, totem, dan yang sejenisnya. Inilah yang diketahui oleh orang Kristen dari generasi baby boomers, Gen X dan Gen Y. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari Gen Z dan Alpha, cerita-cerita rakyat itu tidak banyak yang diketahui. Yang Gen Z ketahui misalnya, adalah tokoh-tokoh dalam kisah-kisah Avatar, Transformer, Avengers dan yang sejenisnya. Atau bagi Gen Alpha, mereka telah masuk lebih jauh ke dunia metaverse atau metamesta, semesta dalam realitas maya. Misalnya, anak kami, Awan, suka sekali dengan narasi tentang berbagai tokoh anime Jepang dan selalu ikut dalam petualangan di Minecraft. Semua yang disebutkan ini dapat saja dikategorikan sebagai kisah-kisah yang didasarkan pada filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Mungkin ada orang Kristen yang beranggapan demikian. Tetapi sebenarnya ini semua hanya hiburan. Bahayanya memang ada, tetapi masih dalam kategori rendah. Hal ini karena seiring berjalannya waktu, mereka yang menggemarinya akan sadar bahwa semuanya hanyalah ciptaan imajinasi manusia. Yang lebih berbahaya justru adalah yang ada dalam ranah keyakinan. Misalnya, ajaran, teologi dan dogma yang sudah usang karena ketinggalan zaman atau terbukti salah. Bisa juga metode pengajaran dengan cara indoktrinasi atau cuci otak. Hal-hal inilah yang berbahaya. Sebab ketika sesuatu yang bukan Tuhan dimutlakkan, saat itulah sesuatu tersebut berubah menjadi berhala. Jadi semua orang Kristen lintas generasi mesti terus belajar. Anak-anak dan generasi muda belajar dengan cara mengingat, sedangkan orang dewasa dan yang lanjut usia belajar dengan cara melupakan. Yang dilupakan adalah pengetahuan, metode dan ajaran-ajaran lama agar diisi kembali dengan hal-hal baru yang lebih segar.
Disinilah moto gereja Protestan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, atau gereja yang telah tereformasi harus terus bereformasi sesuai firman Tuhan, dapat terus dihidupi. Keempat, Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi Yesus Kristus 100% Allah dan 100% manusia. Secara matematika hal ini mustahil. Tetapi iman kepada Kristus bukan matematika. Ini adalah keyakinan bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dunia dari kuasa dosa. Karena itu orang Kristen mesti berusaha setiap hari untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Kelima, Kristus adalah pembaharu yang sempurna. Yang Kristus baharui adalah manusia dan seluruh ciptaan. Melalui pembaharuannya, orang yang menerima Dia menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan demikian di dalam Kristus, manusia dan Allah kembali menjadi dekat. Manusia dapat menyebutnya Bapa. Sebaliknya, Allah dapat menyebut manusia yang menerimanya sebagai anak. Pembaharuan yang dilakukan oleh Kristus ini mesti menjadi teladan bagi setiap orang Kristen, agar terus memperbaharui diri dan persekutuannya, seperti akar yang mengambil dan memberi makanan kepada tumbuhan, sehingga memiliki tunas yang baru setiap hari. Orang Kristen yang berakar dalam Kristus pun mesti memiliki pembaharuan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.